Cek, cek. Oke. 1 menit lagi kita akan online. Tes. Mohon dipastikan. Namanya ganti deh. DP HIPU. Namanya ganti deh. Sekretariat. Gak apa-apa. Ini udah on. Oke. Cek 1. Untuk handphone teman-teman mohon di silent. Terima kasih. Puasa yang hebat itu pada saat bisa puasa di dekat orang makan gitu ya. Iya. Bukan nutupin warung-warung orang. Di kita minoritas saya pernah itu malam dia baru makan. Ini Pak sore itu habis maghrib. Udah. Lepas gendangin, nih. Koloknya nah ambil 3 jembung sih. Wah, ragu-ragu. Oke, videonya nggak bisa ditampilkan. Oh, belum dikonfirm sama dia? Ya, itu sudah. Ya, nanti kan dia. Bisa start videonya lo belum? Nggak mau. Hah? Nggak. Belum di Oh iya, belum. Oh, belum. Buka. Belum di. Zoom juga sih.
Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, selamat pagi pemirsa, seluruh undangan, rekan-rekan HIPMI dimanapun Anda berada. Selamat datang saya ucapkan atas kehadirannya secara online bersama kami dalam video conference pertama Himpunan Pengusaha Muda Indonesia yang kami laksanakan pada hari ini, Selasa 5 Mei 2020. Dari Gedung Dharma Negara Alaya dan Pasar Bali, bersama saya Indah Hapsari, dengan bangga acara pembukaan Musyawarah Daerah ke-15 BPD HIPMI Bali 2020 dengan tema meningkatkan peran dan sinergitas pengusaha muda unggul untuk Bali dan Indonesia melalui video conference pertama dalam sejarah HIPMI yang dilaksanakan pada kepemimpinan Ketum Mardani Hamaming dimulai. Dan Musda ke-15 BPD HIPMI Bali menjadi pionir dalam terobosan inovasi untuk tetap berkarya dalam menjalankan agenda keorganisasian. Dan telah hadir di tengah-tengah kita
Yang terhormat Gubernur Bali yang saat ini diwakili oleh Wakil Gubernur Bali, Bapak Profesor Dr. Insinyur Cokorda Oke Arta Ardana Sekawati MSI. Yang kami hormati Ketua Umum Badan Pengurus Pusat HIPMI, Mardani Hamaming beserta jajaran pengurus dan juga anggota. Yang kami hormati Ketua Umum BPD HIPMI Bali, Dr. Igusti Nyoman Dharma Putra SPKK beserta jajaran dan juga anggota. Yang kami hormati para ketum BPD HIPMI se-Indonesia beserta jajaran pengurus. Yang kami hormati Ketua Umum Kadin Provinsi Bali, Bapak Imade Ariandi SH. Yang kami hormati seluruh ketum BPC HIPMI se-Bali beserta seluruh pengurus dan juga anggota. Yang kami hormati Ketua Panitia Pengarah SC Musda ke-15, Iputu Yuliarta SS beserta juga dengan anggota. Yang kami hormati Ketua Panitia Pelaksana, Imade Yoga Adiputra beserta anggota. Yang kami hormati Senior Mantum BPD HIPMI Bali yang menjabat sebagai Wali Kota Denpasar, Bapak Ide Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra. Yang kami hormati seluruh para senior yang tergabung dalam Ikatan Senior HIPMI Bali. Yang kami hormati para mantum dan seluruh Dewan Kehormatan BPD HIPMI Bali dan yang telah hadir langsung di sini Mantum Indah Trimafuyuda selaku Ketua Dewan Kehormatan BPD HIPMI Bali. Dan yang kami banggakan Caketum BPD HIPMI Bali Pande Agus Permana Widora. Dan seluruh pemirsa peserta Musda ke-15 BPD HIPMI Bali yang kami hormati pula. Acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan himne dan mars HIPMI. Kerja
hujan tiadalah kelapangan jiwa sebesar kebersamaan dan semua pengabdian untuk Indonesia. HIPMI, tempat aku berbakti. HIPMI, tempat aku mengabdi. Himpunan pengusaha muda bertekad membangun negara. Pancasila lekat di dada, 45 semangat kita. Berjuang membangun negerinya demi cita-cita bangsa. Himpunan pengusaha muda abadi selama-lamanya, bernaung di bawah panjinya Republik Indonesia. Pengusaha muda bertekad membangun negara. Pancasila lekat di dada, 45 semangat kita. Berjuang membangun negerinya demi cita-cita bangsa. Himpunan pengusaha muda abadi selama-lamanya, bernaung di bawah panjinya Republik Indonesia. Pembacaan doa. Para hadirin, sebelum memulai acara, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Untuk kali ini, doa dibimbing dalam agama Hindu. Bagi umat yang lain, mohon menyesuaikan. Om Wignamastu. Om Adityasya Param Jyotir. Rakta Teja Namastute. Sweta Pankajang Madhyaste. Bhaskaraya Namah Swaha. Om Rang Rengsah Paramasiwa Raditya Namah Swaha. Om Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa. Puja dan puji syukur kami panjatkan kehadapan-Mu, karena atas rahmat-Mu lah pada hari ini, Selasa, 5 Mei 2020, kami dapat melaksanakan musyawarah daerah BPD HIPMI Bali yang ke-15. Om Hyang Widiwasa, kami memohon bimbingan-Mu agar musyawarah daerah kali ini dapat berjalan lancar dan dapat menghasilkan keputusan terbaik bagi kami di organisasi dan juga bagi daerah Bali yang kita cintai bersama. Om Hyang Widiwasa, Tuhan yang Maha Pengasih, ampunilah dosa-dosa kami, sucikanlah pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, serta
Tuntunlah kami ke jalan yang benar. Om Sriam Bhavantu Sukam Bhavantu Sabda Wardiyastu Tat Astu Swaha. Om Santi, Santi, Santi. Om. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Baik hadirin dan pemirsa dimanapun Anda berada, acara selanjutnya laporan Ketua Panitia Pelaksana Musda ke-15 BPD HIMI Bali tahun 2020. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Bali atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Wali Kota Denpasar, beserta seluruh Bupati Sebali. Yang saya hormati dan cintai Ketua Umum BPP HIPMI Mardani Hamaming, Wakil Ketua Umum, Sekjen, Bendum, dan seluruh keluarga besar BPP HIPMI. Yang saya hormati dan cintai Ketua Umum BPD HIPMI Bali, Dr. I Gusti Nyoman Dharma Putra, beserta pengurus. Yang saya cintai dan hormati Ketua Umum BPC HIPMI Sebali, beserta pengurus dan anggota. Yang saya hormati seluruh senior HIPMI Bali, yang saya cintai, dan seluruh undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati Ketua Umum Kadin Provinsi Bali atau yang mewakili. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa karena atas perkenannya acara musyawarah daerah ini dapat terlaksana pada hari ini. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Musda ke-15 BPD HIPMI Bali, yang mana menjadi sebagian dari sejarah Musda berbasis online pertama kali di Indonesia, mengingat kondisi kahar yang sedang terjadi saat ini di Indonesia pada umumnya, serta Bali pada khususnya. Tanpa mengurangi rasa hormat dan dengan kerendahan hati, kami, Panitia Musda ke-15, tidak dapat menghadirkan seluruh undangan untuk hadir secara langsung saat pelaksanaan pembukaan Musda ke-15 BPD HIPMI Bali, yang mana prosesi Musda ke-15 ini dapat disaksikan secara live streaming di YouTube. Tema Musda ke-15 BPD HIPMI Bali mengangkat tema meningkatkan peran dan sinergi pengusaha muda unggul untuk Bali dan Indonesia. Musda ke-15 BPD HIPMI Bali telah melalui proses yang sesuai dengan PO HIPMI, mulai dari tahap pendaftaran sampai dengan tahap penetapan sebagai calon ketua umum. Dengan pengecualian situasi dan kondisi kahar, serta mengikuti arahan BPP HIPMI tentang metode dan pelaksanaan Musda online, sehingga Musda ke-15 ini dapat terselenggara. Kami dari segenap panitia pelaksana tetap berusaha semaksimal mungkin memberikan yang terbaik. Kepada semua panitia pelaksana yang telah bekerja dengan maksimal, dengan segala daya dan upaya, mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan materinya, juga kepada semua pihak yang telah mendukung dan ikut mensukseskan acara Musda ke-15 ini, kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga Ida Sang Hyang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua.
dan Musda ke-15 BPD HIPMI Bali dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Demikian yang dapat saya laporkan. Saya tutup dengan Pramesanti. Om Santi, 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 Om. Baik hadirin dan pemirsa yang berbahagia, selanjutnya akan kita dengarkan sambutan dari Ketua Umum BPD HIPMI Bali, Dr. I Gusti Nyoman Dharma Putra, SPKK. Izin melepas masker ya. Ini penampilan terakhir soalnya, jadi takutnya nggak dikenalin. Mungkin bagi yang belum pernah merasakan, biasanya kan tampil kita pidato di hadapan audiens yang ribuan, tapi tampil di depan kamera itu juga sama menegangkannya, luar biasa pokoknya. Sensasi musda virtual ini mudah-mudahan bisa dirasakan teman-teman BPD HIPMI se-Indonesia. Sebelumnya saya ucapkan Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati Gubernur Bali yang hari ini diwakili oleh Bapak Wakil Gubernur, Bapak Profesor Dr. Insinyur Cokorde Oko Ardana Sukawati. Terima kasih atas supportnya. Yang kami hormati dan cintai Ketua Umum BPP HIPMI Mardani Haji Maming, luar biasa terobosannya tuh. Yang saya hormati juga WKU, Eka Sastra, Sekjen Bagas, Bendum Hilda, Ketua OKK, Abang Mendagri, Abang Boy dan PIC Musda. Salut luar biasa Bang, bagaimana BPP sangat mensupport kami dan PIC, bagaimana kami mewujudkan Musda ini biar tetap sesuai dengan kaidah kita berorganisasi. Terima kasih sekali lagi Ketum Maming sudah memberikan kesempatan kami BPD HIPMI Bali menyelenggarakan Musda virtual pertama yang sejak 48 tahun HIPMI berdiri. Salut dengan HIPMI, pengusaha pejuang pengusaha. Ini baru pejuang sejati, bagaimana pengusaha muda ini tidak menyerah dengan kondisi, yang tidak hanya menunggu, tapi berkreasi dan berinovasi di kala pandemi ini. Yang kami hormati juga sahabat-sahabat Ketua Umum BPD HIPMI se-Indonesia. Salut Ketua Maming, dengan adanya sistem online ini, Musda kami bisa disaksikan, tadi saya cek itu kurang lebih ada 23 Ketua Umum BPD se-Indonesia yang bisa hadir menyaksikan, yang mungkin tidak akan bisa terjadi kalau dalam keadaan normal. Luar biasa. Izin teman-teman ketum, saya duluan lengser, ingat 3 tahun untuk selamanya, nasihat dari Ketum Husiar tadi, jabatan boleh berakhir, tapi persahabatan tiada akhir. Yang kami hormati Ketua Dewan Pembina beserta jajaran Tuminda. Tanpa Tuminda yang banyak mengajari saya di HIPMI, saya nggak akan bisa berdiri di sini dan selama 3 tahun ini memimpin HIPMI. Biar online juga terasanya. Audionya sedikit kan gue. Yang kami hormati juga Ketua Dewan Kehormatan Mantum Sandos, Ketua Umum Kadin Bali. Kemudian ini saya ucapkan terima kasih tak terhingga Ketua SC Beli Putu, Ketum Lengkong namanya, Ketum Gung Bayu, Ketum Ari, dan staf sekretariat juga Mbak Yuni, luar biasa mengatur bagaimana administrasi Musda ini bisa berjalan lancar. Yang saya hormati juga Ketua OC, Dode, Gung Agre, Mani, Denny, dan semua yang terlibat dari OC. Luar biasa sekali bagaimana kita dalam waktu kurang lebih 2 minggu mempersiapkan ini. Saya salut sekali karena teman-teman sampai melupakan usahanya sendiri. Kita tahu teman-teman di Bali ini usaha dominan pariwisata yang lagi lesu. Sampai lupa usaha, lupa keluarga, sampai lupa COVID juga. Tapi tetap kita melakukan social distancing dan tata cara yang benar. Terima kasih juga kepada HIPMI Bali punya badan otonom namanya HIPMI Digital. Terima kasih Blimade Artana dan Stimik Primakara yang sudah mewujudkan bagaimana suatu media online conference, online bisa menjadi
media seremonial yang formal. Terima kasih sudah membantu mewujudkan impian. Banyak tim OC dan IT ini memang menghayal bagaimana mewujudkan biar tetap terasa formal. Kita ingin menjaga formalitas karena inilah suatu agenda resmi organisasi HIPMI yang dikemas gaya anak muda. Yang kami hormati juga Profesor Ramante, mantum kami, mantum Demer, mantum Remantra sekaligus wali kota, mantum Sini WC dan seluruh senior HIPMI Bali yang mungkin bisa menyaksikan kami di Zoom ataupun YouTube online. Kemudian yang tak bisa kami pungkiri lagi, semua acara ini hanya bisa terjadi atas support dari Ketua Umum BPC HIPMI Sebali beserta jajaran. Kekompakan kita di Bali ini salut diajuki jempol. Kita selalu satu komando, satu koordinasi, dan terima kasih supportnya. Tanpa teman-teman sekalian, HIPMI Bali tidak bisa mengadakan acara seperti ini. Jaya selalu, HIPMI Bali, solid selalu. Terus yang terakhir, yang kami banggakan, Caketum BPD HIPMI Bali. Ya, mohon berdiri Caketum. Ya, Caketum. Ya. Caketum ini sudah deg-degan luar biasa. Salut Caketum HIPMI Bali, kompak sekali. Kami Caketum mendaftar dengan 8 rekomendasi dari 9 BPC yang ada di Bali. Salut HIPMI Bali satu suara memilih Caketum. Tapi kalau ditanya kemarin katanya Caketum deg-degannya kayak berasa mau nikah yang kedua lagi gitu. Atau nikah kedua disaksikan istri pertama, mungkin itu lebih deg-degan. Puji syukur kehadirat ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat, walau dalam kondisi pandemi corona saat ini. Pandemi COVID-19 telah mendorong kita mempercepat transformasi digital, adopsi digital yang diterapkan dalam segala hal. Bagi HIPMI Bali di masa krisis kesehatan dan perekonomian ini adalah saat yang tepat untuk HIPMI Bali terus bergerak dengan semangat dan nahkoda baru. HIPMI adalah kaderisasi dan tanggung jawab, bukan hanya jabatan dan popularitas. Syukurlah HIPMI Bali dan seluruh BPC Sebali berhasil bersama-sama satu pilihan melahirkan kader terbaik untuk memimpin HIPMI Bali ke depan. Tak terasa kami, saya sendiri dan teman-teman di HIPMI Bali lengkap rasanya berorganisasi di HIPMI. Mungkin kalau kita flashback, merasakan bagaimana 3 tahun lalu kita pernah merasakan musda dengan cara voting, dengan cara panas-panasan interupsi. Akhirnya kami pernah juga merasakan rasanya di caretaker 8 bulan sambil menanti dengan stres. Dan akhirnya musda kedua berlangsung aklamasi. Dan terima kasih juga hari ini kami bisa juga merasakan musda model baru yang pertama merasakan musda online di Indonesia. Terima kasih, tepuk tangan untuk semua panitia. Semua perjalanan organisasi ini telah mendidik saya dan mengajarkan ilmu yang terbaik bagi saya. Seperti mengutip kata senior saya, Prof. Ramante, kalau dalam pendidikan saya sudah melewati S1, S2, S3, tapi HIPMI mengajarkan S4 bagi saya. Jadi pendidikan terbaik, organisasi, kekeluargaan itu hanya ada di HIPMI. Terima kasih untuk HIPMI. Sekali lagi saya ucapkan, saya selalu ingat 3 tahun lalu saya bisa berdiri di sini kembali tidak terlepas dari peranan senior-senior kami. Tum Indah, Gongcok, Mo Ayu, Beli Dwi, Beli Banu, Beli Siaja, Bendum Surya, Beli Demar, Pak Wali, dan semua senior-senior kami yang telah membantu sehingga saya bisa berdiri sini menjalankan HIPMI selama 3 tahun dan menorehkan sejarah di HIPMI Bali. Dan yang terakhir saya ucapkan terima kasih luar biasa kepada panutan saya, Ketua Dewan Pembina BPP HIPMI, Abang Bahlil Lahadalia, Kepala BKPM RI, Sekjen Pria Manajan, Bendum Eka Sastra yang dulu Bendum Bahlil banyak mengajarkan saya bagaimana di HIPMI ini hal yang berbeda. Kita menjadi pemimpin, tapi kita tidak bisa memerintah secara seenaknya. Bagaimana kita bisa berjalan sejalan ataupun dengan orang yang tidak sejalan. Kadang ada suka, ada duka, tapi itulah HIPMI, itulah dinamika. HIPMI adalah kawah candra di muka bagi pemimpin-pemimpin di Indonesia. Jadi
rasa di HIPMI ini luar biasa sekali. Bagaimana kita banyak belajar, banyak berkorban, tapi akhirnya semua akan jadi indah. Persahabatan, persaudaraan sepanjang masa yang saya dapatkan di HIPMI. Tak terasa 3 tahun sudah saya menjalankan amanat dari 9 BPC Sebali. 3 tahun lalu saya hanya seorang dokter usaha klinik kecantikan yang masih belajar organisasi. Tanpa rencana dan cita-cita mungkin sebelumnya, saya mendapatkan berkah amanah menjadi pemimpin di HIPMI Bali. Memang berat rasanya menjadi pemimpin dari semua bos-bos besar. Semua pengurus HIPMI adalah seorang pemimpin dan bos di organisasinya masing-masing. Namun beban berat dan tanggung jawab besar yang saya terima menjadi terasa lebih ringan berkat bantuan sahabat-sahabat saya, pengurus BPD HIPMI Bali. Terima kasih Sekomangku, terima kasih Bendum Agus, terima kasih Ketua OKK Beli Putu, dan teman-teman Ketua Bidang dan Ketua Kompartemen HIPMI Sebali. Tanpa teman-teman semua, saya tidak akan mampu menjalankan organisasi ini. Saya bukan orang hebat, saya cuma orang yang punya tim yang hebat. Saya juga bukan Superman, tapi kolaborasi kami telah melahirkan super tim. Telah banyak agenda kegiatan-kegiatan yang kami lakukan selama 3 tahun ini. Kami bekerja secara ikhlas, mengabdi untuk HIPMI, sesuai janji kami saat pelantikan, mengibarkan panji-panji HIPMI di seluruh Bali, menggelorakan semangat wirausaha di kalangan anak muda. Kami telah merangsang BPC untuk terus aktif dan bagaimana juga HIPMI perguruan tinggi terus aktif. Kegiatan baik di kabupaten, provinsi, dan acara nasional pernah kami selenggarakan dalam 3 tahun ini. Debat kandidat Caketum BPP, dan mungkin seharusnya Rakernas BPP HIPMI tanggal 3 sampai 5 April lalu menjadi agenda penutup kepengurusan kami. Namun semua terpaksa memang harus ditunda karena adanya pandemi ini. Semua terpaksa harus menjalani masa-masa kita untuk prihatin untuk sementara ini. BPD HIPMI Bali masih sangat berharap sekali agenda Rakernas nanti akan tetap menjadi momentum kebangkitan pengusaha pariwisata dan perekonomian Bali. Kami sangat berharap dan mengundang teman-teman ribuan pengusaha seluruh Indonesia yang tergabung di HIPMI untuk bisa hadir di Bali dalam Rakernas nanti. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan saya dalam menjalankan organisasi sebagai Ketua Umum BPD HIPMI Bali periode 2017-2020. Namun mungkin teman-teman dan sahabat-sahabat sekalian, percayalah di balik kekurangan itu semua yang saya lakukan selalu didasari oleh niat baik untuk HIPMI Bali. HIPMI selalu di hati dan terus menjadi bagian dari diri saya. Sekali lagi terima kasih Ketum BPP Mardani Haji Maming telah memberikan saya kesempatan untuk mengabdi di bidang kesehatan di BPP HIPMI. Semoga saya mampu menjalankan amanah mengkolaborasikan industri kesehatan di Indonesia. Selamat menjalankan Musda ke-15 BPD HIPMI Bali. Selamat berjuang Caketum APW. Semoga semua berjalan lancar melahirkan ketum virtual pertama di Indonesia. Ketum yang mungkin banyak menjalankan di awal tugasnya dengan rapat-rapat online dan mungkin media-media sosial banyak bergerak. Dan mari selesaikan Musda ini dengan baik teman-teman semua, BPC dan panitia semua. Gunakan energi kita untuk memberi solusi teman-teman pengusaha di Bali yang lagi prihatin. Kita masuk pada ujian terbesar Bali sebagai provinsi dengan fondasi utama perekonomian di bidang pariwisata. Sesuai tema hari ini, mari tingkatkan peran dan sinergi pengusaha muda dengan pemerintah Bali untuk memberi solusi terbaik untuk perekonomian Bali dan Indonesia. Salam pengusaha pejuang, pejuang pengusaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi. Om. Baik, demikian tadi sambutan dari Ketua Umum BPD HIPMI Bali, sungguh luar biasa. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan menyaksikan bersama-sama
tayangan video sambutan dari salah satu senior BPD HIPMI Bali dan juga mantum BPD HIPMI Bali, dan saat ini beliau menjabat sebagai Wali Kota Denpasar selaku tuan rumah di mana terselenggaranya Musda ke-15 BPD HIPMI Bali. Selamat menyaksikan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Salam. HIPMI merupakan suatu organisasi pengusaha muda tertua di Indonesia dan sudah banyak sekali melahirkan generasi-generasi cemerlang dan sebagai pemimpin di Indonesia. Hari ini merupakan hari yang sangat bersejarah dan pertama kali HIPMI mengadakan musyawarah daerah secara online. Hal ini untuk menyikapi situasi dan kondisi di mana Indonesia sedang menghadapi pandemi COVID-19. Dan untuk itu kami harapkan seluruh anggota HIPMI di Bali untuk bersama-sama segera memutus rantai penyebaran COVID di Bali pada khususnya. Mari kita hadapi ini secara bersama dan juga perjalanan daripada musyawarah daerah yang akan dilaksanakan secara video conference ini dapat berjalan dengan baik. Sekali lagi saya ucapkan selamat melaksanakan musyawarah daerah HIPMI Provinsi Bali dan semoga dapat memilih ketua dan tentunya juga sesuai dengan harapan kita bersama untuk HIPMI lebih maju ke depannya di Bali pada khususnya. Salam pengusaha pejuang dan pejuang pengusaha. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan pemirsa dimanapun Anda berada, selanjutnya akan kami tayangkan video sambutan dari Ketua Umum Kadin Provinsi Bali. Selamat menyaksikan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam tangguh lawan COVID-19. Saya Ade Rendi selaku Ketua Umum Kadin Bali mengucapkan selamat atas diselenggarakannya Musda BPD HIPMI Bali, di mana dalam musda ini dengan terpaksa dilakukan dengan cara virtual, mengingat situasi pandemik masih berjalan, mudah-mudahan segera dapat diatasi oleh Satgas COVID sebagai tulang punggung pelaksanaan pencegahan pandemi oleh pemerintah daerah Provinsi Bali. Sepertinya musda ini akan berjalan sangat singkat, di mana kami melihat dari kepengurusan Ketua Umum yang lama HIPMI, Dr. Igusti Nyoman Darmo Putra, hari ini BPD HIPMI Bali mempunyai satu calon Ketua Umum atas nama Agus Pandey Widure. Artinya saya harapkan ini, saya berdoa dan berharap akan pelaksanaan musda ini bisa berjalan dengan lancar. Semoga ke depan untuk Ketua terpilih Bapak Agus Pandey Widure bisa menjalankan tugas yang amat berat pada situasi yang berat dan ke depan bisa bersinergi dengan Kadin Bali bersama-sama, di mana tulang punggung perekonomian ada di era sekarang ini adalah di era digital. Startup akan dimulai dari HIPMI. Untuk itu Kadin Bali mengajak
HIPMI untuk bersama-sama. Di samping itu ke depan sinergisitas antara ketua umum terpilih yang menakodai HIPMI ini biar bisa bersinergi dengan pemerintah daerah Provinsi Bali. Harapan saya hanya sekian. Om Santi 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 Om. Hadirin dan pemirsa di seluruh tanah air, selanjutnya kita akan menyaksikan bersama sambutan dari Ketua Umum Badan Pengurus Pusat HIPMI, Mardani Hamami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, dan selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Gubernur yang diwakili oleh Bapak Wakil Gubernur, Profesor Dr. Insinyur Cokro Arta Ardana. Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh mantum HIPMI, pendiri HIPMI Ayanda Latif, Bang Bahlil, Bang Okto, Ketum EA, Ketum Sandi, Ketum Lukti, dan Ketum Haryadi, dan mantum-mantum yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Dan yang saya hormati WKU, Eka, Sekjen, Bagas, dan Bendum, Hilda, WKU Angga, dan juga para pengurus ketua-ketua bidang Mendagri, Ketua Boy, yang berhadir di pengurus BPP HIPMI atau di kantor HIPMI dalam acara virtual office Musda ini, dan juga yang saya hormati Ketua Kadin, Bapak Mada Ariandi, yang saya hormati para senior BPD HIPMI Bali yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, mantum indah, yang cantik, yang saya hormati dan saya banggakan Ketua Umum BPD HIPMI Bali, Ketum Dharma, Sekum dan Bendum dan seluruh jajarannya. Yang saya hormati Ketua Dewan Pembina HIPMI Bali, Igusti Ayu Indah yang saya sebutkan tadi, beserta jajarannya dan pembina BPD HIPMI Bali. Yang saya hormati dan selalu saya banggakan Ketua Umum BPD seluruh Indonesia yang ikut menyaksikan virtual office, maksud saya Musda virtual yang pertama yang dilaksanakan 48 tahun HIPMI berdiri. Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh ketua BPC seprovinsi Bali dan peserta Musda yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang, di mana kita dipertemukan dalam acara Musda virtual HIPMI Bali yang ke-15. Dalam kegiatan Musda BPD HIPMI Bali melalui teknologi virtual hari ini adalah yang pertama kali dalam sejarah berdirinya HIPMI. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa kita sebagai generasi muda HIPMI mampu memanfaatkan teknologi informasi di situasi yang sulit ini. Saudara dan para pengurus anggota kader HIPMI yang saya hormati, saat ini negara kita Indonesia telah dilanda pandemik atau wabah virus COVID-19. Sejak awal Maret 2020 hingga saat ini, jumlah warga Indonesia yang terpapar virus corona sudah mencapai 11.000 orang lebih. Dan yang meninggal dunia sekitar 800 orang lebih. Ini sungguh kondisi yang memprihatinkan bagi kita semuanya, apalagi khususnya BPD Bali. Berbagai upaya telah dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka mencegah
dan memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Mari kita bersama selalu berusaha dan berdoa agar diberikan keselamatan dan kesehatan di tengah pandemik virus corona ini, dan kita berharap pandemik ini dapat segera berakhir. Saudara pengurus dan anggota kader HIPMI yang saya hormati, pandemik virus COVID-19 bukan saja berdampak pada kesehatan dan keselamatan jiwa manusia, namun secara nyata juga berdampak kepada perekonomian rakyat, bangsa dan negara kita, baik dalam skala mikro dan makro, termasuk usaha bisnis dan para anggota HIPMI. Saat ini badai PHK terjadi di mana-mana. Kementerian Ketenagakerjaan menyebutkan hingga saat ini sudah lebih dari 2 juta karyawan terpaksa di PHK. Bahkan senior kita Kadin memprediksi jumlah PHK akibat dampak wabah corona Indonesia akan mencapai 15 juta jika wabah ini tidak segera berakhir. Di antara sektor ekonomi yang paling terpukul akibat pandemi corona ini adalah sektor pariwisata, dan Provinsi Bali lah daerah yang terkena imbas paling parah karena sektor pariwisata adalah penopang dan utama perekonomian untuk Provinsi Bali. Namun saya percaya kawan-kawan pengurus anggota BPD HIPMI Bali tidak patah semangat dan mampu tetap bertahan serta optimis. Sektor pariwisata dan perekonomian Bali akan bangkit kembali saat pandemi corona berakhir. Sektor ekonomi lainnya yang berdampak paling parah akibat wabah corona ini adalah sektor menengah kecil dan mikro atau UMKM. Padahal UMKM adalah sektor usaha yang paling besar yang menopang perekonomian rakyat Indonesia. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memberikan perhatian serius terhadap kelangsungan UMKM dengan memberikan perlindungan dan bantuan kepada pelaku usaha. Sebab bagaimanapun UMKM adalah tulang punggung perekonomian negara kita. Saudara, para pengurus dan anggota HIPMI yang saya hormati, untuk menghindari dampak lebih buruk bagi perekonomian dan dunia usaha khususnya gelombang PHK, saya selaku Ketua Umum BPP HIPMI mengusulkan kepada pemerintah untuk memberikan kelonggaran bagi para pengusaha, yaitu menunda pembayaran tunjangan hari raya atau THR. Fakta yang kita rasakan saat ini dunia usaha banyak yang terhenti. Untuk membayar kewajiban gaji bulanan karyawan saja sudah demikian berat, apalagi jika ditambah dengan pembayaran THR dalam waktu yang relatif berdekatan. Jika memaksakan atau memenuhi pembayaran THR, bukan mustahil, justru bahkan banyak perusahaan yang kolaps dan badai PHK akan semakin besar. Oleh sebab itu BPP HIPMI berharap pemerintah pusat dapat memaklumi kondisi ini. Saudara para pengurus anggota HIPMI yang saya hormati, BPP HIPMI menyambut positif langkah program Prakartu Kerja yang digulirkan oleh pemerintah pusat. Namun alangkah baiknya jika bantuan melalui program prakerja tersebut diganti dengan bantuan tunai langsung kepada para pekerja yang terkena PHK. Karena dalam situasi pandemi corona yang belum dapat diprediksi kapan berakhirnya ini, bantuan langsung tunai akan lebih bermanfaat secara nyata bagi para korban PHK. Para pengurus dan anggota HIPMI dimanapun berada, terutama anggota BPD HIPMI Bali yang melaksanakan Musda virtual ke-15 yang pertama dalam sejarah HIPMI berdiri, sangat sukses dan terima kasih atas semua yang berjalan dalam pelaksanaan Musda ini. Walaupun negara dan dunia usaha kita sudah dilanda kesulitan akibat pandemik virus COVID-19, kita tidak boleh kehilangan semangat juang. Selama ada tantangan untuk generasi yang hidup di zamannya, dan inilah tantangan bagi kita para pengusaha muda HIPMI. Mari kita sama-sama kita kuatkan tekad dan berjuang bagi perekonomian Indonesia yang lebih sejahtera. Kita harus optimis bahwa kita mampu menghadapi berbagai tantangan
dan akan keluar dari sebagai pemenangnya. Kepada kawan-kawan BPD HIPMI, saya mengucapkan sekali lagi selamat dan sukses melaksanakan Musda Virtual HIPMI yang ke-15. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kita kekuatan semua. Terima kasih. Wabillahi taufik wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Baik, demikian tadi sambutan dari Ketua Umum BPP HIPMI Mardani Hamaming secara langsung dari Batu Licin, Kalimantan Selatan. Dan hadirin pemirsa yang berbahagia, sesaat lagi akan kita saksikan bersama sambutan Gubernur Bali yang disampaikan oleh Wakil Gubernur Bali, Profesor Dr. Insinyur Cokorda Oke Arta Ardana Sekawati, sekaligus membuka secara resmi Musda ke-15 BPD HIPMI Bali tahun 2020. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang saya hormati Ketua Umum BPP HIPMI, yang saya hormati Ketua Umum BPD HIPMI Bali, yang saya hormati PLT Kadin Bali, segenap pengurus dan anggota HIPMI Bali yang saya hormati dan saya banggakan. Puja dan puji syukur sudah sepatutnya kita panjatkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa, bahwa hanya atas berkatnya, atas asung kertawaranugrahanya, kita bisa pada hari ini bertatap muka, walaupun lewat video, dalam keadaan sehat walafiat, untuk bersama-sama mengikuti pembukaan Musda BPD HIPMI Bali yang ke-15. Walaupun suasana agak berbeda, yang biasanya kalau HIPMI menyelenggarakan acara-acara seperti ini di hotel atau di tempat-tempat yang katakanlah kita punya aset di hotel-hotel, ya, beberapa tempat yang bagus. Tapi pada hari ini kita mengadakan Musda melalui video. Dan saya yakin tidak akan mengurangi semangat kebersamaan kita semua untuk mencari, melahirkan hal-hal yang terbaik. Pengurus peserta HIPMI yang saya hormati, Musda merupakan forum tertinggi dari satu organisasi. Melalui Musda, biasanya kita menyusun program-program kerja, demikian juga kita menyusun anggaran pembiayaan yang diperlukan, serta biasanya dari Musda juga kita memilih pengurus untuk periode yang baru. Penyelenggaraan Musda merupakan momentum yang sangat tepat. Terus bagi sebuah organisasi, pertama untuk mengevaluasi kinerja yang telah dilakukan selama pengurusan sebelumnya dan memproyeksikan hal-hal atau tugas-tugas atau pekerjaan, program-program di masa yang akan datang. Yang tentu harapan kita bersama program tersebut bermanfaat untuk anggota HIPMI, tapi juga untuk kita semua, untuk masyarakat Bali, untuk nusa dan bangsa. Teman-teman semua, pengurus dan anggota HIPMI Bali yang saya banggakan, saat ini kita ketahui bersama, kita sedang menghadapi satu masalah yang cukup sulit, yaitu adanya wabah atau virus corona COVID-19. Hampir seluruh negara mengalami hal ini, hanya mungkin berapa, 1, 2, 3 negara yang mungkin luput dari wabah ini. Tapi semua termasuk Indonesia, khususnya kita di Bali juga tidak lepas dari wabah virus COVID-19 ini. Kemudian kalau kita melihat dari posisi Bali sebagai destinasi dunia, destinasi pariwisata dunia, tentu kita sadar bersama bahwa Provinsi Bali lah yang dalam hal ini akan mendapatkan dampak yang terbesar. Mungkin di Indonesia juga merupakan provinsi yang nanti paling dalam
kena dampak daripada COVID-19. Tidak kurang akan terpengaruh fiskal kita sekitar 130 triliun yang biasanya pariwisata Bali sumbangkan melalui PDRB Bali, ini akan terganggu dengan adanya COVID ini. Demikian juga dalam hal tenaga kerjaan, bukan saja dalam hal devisa. Saya yakin juga dengan segala upaya teman-teman telah lakukan di lapangan, juga akan berpengaruh bagaimana mengelola atau bagaimana kita mengatur keuangan kita agar tenaga kerja kita juga bisa kita atasi. Teman-teman yang saya hormati, pemerintah Provinsi Bali dalam hal ini, Pak Gubernur, saya terus berupaya apa yang harus kita lakukan mengatasi persoalan ini. Dari pengamatan di lapangan, kita cermati bahwa penyebaran virus corona di Bali, COVID-19 di Bali, sebagaimana laporan dari Satgas COVID Bali, itu sebagian besar itu bersumber dari PMA atau tenaga-tenaga migran kita yang datang dari luar negeri. Ini yang kemudian memberikan dampak penyebaran yang cukup signifikan. Pada awalnya tenaga-tenaga migran kita ini masih kita karantina mandiri di rumahnya masing-masing, di desa masing-masing. Namun demikian karena kita melihat kemudian migran ini berpotensi untuk menyebarkan transmisi lokal dengan keluarga, dengan teman dekatnya, maka sejak tanggal 15 April yang lalu, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan kota, dan pasar dalam hal ini, telah menyepakati bahwa tenaga-tenaga migran yang datang dari luar negeri, baik dari pintu laut, pelabuhan benua, ataupun lewat International Airport Ngurah Rai, ini kita akan kategorikan dua. Yang positif ini akan ditangani langsung oleh pemerintah provinsi, sedangkan yang negatif akan ditanggung, akan diawasi oleh kabupaten, bupati dalam hal ini, dan kota tentunya. Nah, yang kita lihat sekarang setelah tanggal 15, tenaga-tenaga migran ini sekarang sudah dilokalisir, ada di hotel-hotel, kebanyakan di hotel-hotel. Sehingga kita harapkan mata rantai nanti penularan terhadap masyarakat sekitarnya ini bisa kita putus. Nah, di samping itu juga, di samping kita memutus mata rantai melalui PMI yang telah kembali di luar negeri, berapa langkah-langkah strategis juga yang telah diambil oleh pemerintah Provinsi Bali, yaitu dengan membentuk Satgas. Ini satu hal yang sangat luar biasa, pemerintah Provinsi Bali mendahului daripada surat atau putusan di pusat untuk pembentukan satuan gugus tugas untuk menangani penanggulangan COVID di Bali. Dan di Bali ini langsung pimpin langsung oleh Pak Gubernur. Nah, di samping itu dia menanggulangi penyakit dengan ketua hariannya Pak Sekda langsung, ini yang mengendalikan penyebaran COVID-19-nya. Juga pemerintah Provinsi Bali sudah langsung membentuk satu tim percepatan penanggulangan dampak daripada COVID-19 ini. Di sebuah tim bagaimana bekerja, bagaimana kita mengatur dalam situasi darurat sekarang, apa jadi langkah-langkah kita, kemudian dalam fase recovery apa kita akan lakukan, dalam fase normalisasi apa yang akan kita lakukan. Nah, itu berapa langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Provinsi Bali. Tentu ini akan bermanfaat, tentu ini akan berjalan baik apabila mendapat dukungan dari semua pihak, termasuk teman-teman kita di HIPMI. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini, saya sangat berharap pengurus, anggota HIPMI Bali yang ikut mendengarkan acara pada hari ini untuk menghimbau karyawan-karyawannya, pegawai-pegawainya, agar selalu mengikuti arahan-arahan yang disampaikan oleh pemerintah Provinsi Bali. Antara lain, untuk bekerja di rumah, untuk belajar di rumah bagi anak-anaknya, kemudian selalu menggunakan masker, khususnya kalau keluar dari rumah, dan selalu mencuci tangan di air yang mengalir. Yang kedua, harapan kami juga kepada teman-teman HIPMI, walaupun kondisi sangat sulit, untuk tetap menjaga jangan sampai ada pemutusan hubungan kerja. Pemerintah selalu berupaya, karena kita menyadari, saya sendiri sangat menyadari betapa sulitnya teman-teman di lapangan menghadapi situasi ini, beberapa kebijakan-kebijakan yang merupakan kebijakan di pemerintah daerah dan merupakan kebijakan pemerintah pusat sedang kita proses, sedang kita ajukan. Misalnya tentang relaksasi hutang-hutang, ini saya kira sudah keputusan dari Menteri Keuangan tadi malam melalui ratas Presiden, saya kira sudah diumumkan. Kemudian tentang pembayaran BPJS juga kita berharap nanti bantuan dari pemerintah
pemerintah, walaupun secara final sebelum melihat keputusannya, tapi ini sudah merupakan langkah-langkah kita perjuangkan karena kita merasakan para pengusaha juga sulit untuk membayar premi karyawannya agar mendapat pengobatan pelayanan sebagaimana mestinya. Nah, di samping itu juga masalah PLN. Kita semua menyadari bahwa abendemen untuk PLN luar biasa. Sedangkan penggunaan listrik sekarang sangat terbatas karena tidak adanya wisatawan. Ini pun kita sedang hitung bagaimana caranya mendapat kemudahan-kemudahan dari PLN sehingga tidak terlalu memberatkan kita. Dan yang terakhir juga sedang kami lakukan, kami usahakan, karena sulitnya kita mencari cash untuk membayar atau sekedar memberikan uang lauk pauk bagi karyawan kita. Saya telah berbicara dengan beberapa bank besar yang ada di Bali untuk kiranya bisa dibantu memberikan soft loan ke tenaga kerjaan. Yang intinya adalah melalui bank agar karyawan-karyawan kita bisa dibantu, diberikan loan yang tentu tanggung jawabnya kemudian adalah pengusaha-pengusaha itu sendiri. Dengan batas waktu grace period 6 bulan, apa setahun, ini akan menyelamatkan kita semua, tidak saja perusahaan, tapi aset perusahaan dalam bentuk tenaga kerja, ini juga akan kita bisa selamatkan. Teman-teman, Bapak Ibu pengurus dan anggota HIPMI dimanapun berada, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, saya yakin teman-teman semua dengan semangat pengusaha pejuang dan pejuang pengusaha, semangat anak muda, semangat pengusaha muda Bali, saya yakin dengan kerja keras dan saling bahu-membahu menghadapi masalah ini, kita akan segera pulih lagi untuk menuju Bali baru yang sejahtera untuk kita semua. Itu yang dapat saya sampaikan. Akhirnya dengan mengucapkan Om Awigenam Astu Namasidam pada hari ini HIPMI, Musda HIPMI Bali ke-15 saya nyatakan dibuka secara resmi. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikian tadi pemukulan gong secara simbolis yang merupakan penanda musda ke-15 BPD HIPMI Bali 2020 melalui video conference telah resmi dibuka. Dan masih tetap hadir online bersama kami di video conference ini karena sesaat lagi acara akan dilanjutkan dengan sidang pleno. Dan dalam kurang waktu 45 menit ke depan, dari sekarang kami akan kirimkan link terbaru terkait prosesi sidang pleno, yang dimana sidang ini hanya bisa diakses oleh peserta musda yang sudah mendapatkan mandat sesuai dengan jumlah suara yang ditetapkan dari setiap BPC masing-masing. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali sesaat lagi di sidang pleno. Terima kasih.